Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum kali ini kita akan membahas mengenai prosedur. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Baharudin Yusuf Wibowo, kelas 2 D3 ITA, NRP 2103 12 10 10, dengan dosen pembimbing saya, Bapak Rengga Asmara, Eskom OCA. Yang pertama, membuat sebuah prosedur. Jadi sebelumnya kita akan mempelajari mengenai apa itu prosedur dan apa keuntungan dari prosedur sendiri. Prosedur sendiri itu sebenarnya hampir mirip seperti fungsi, tapi dia tidak memberikan nilai balik. Jadi dia hanya mengolah nilai-nilai yang akan disimpan ke dalam sebuah variabel atau dia melakukan sebuah proses tertentu, tapi dia tidak memberikan nilai balik. Jadi yang pertama kita akan bedakan anonymous PL/SQL block dengan name PL/SQL block atau subprogram. Jadi di sini salah satu peran sebuah prosedur. Dia dapat merupakan stored prosedur. Jadi dia dapat disimpan dalam dan dia menjadi sebuah blok PL/SQL yang dapat diakses. Dapat menjadi sebuah subprogram. Dia dapat menyederhanakan proses-proses yang panjang menjadi sederhana. Kemudian prosedur ini dapat mendeskripsikan sebuah subprogram. Dan kita juga dapat mengetahui perbedaan environment dari subprogram yang dapat dipanggil. Kemudian prosedur juga dapat di dalamnya kita harus mendeskripsikan PL/SQL block dan subprogramnya. Lalu yang harus kita lakukan untuk membuat prosedur, kita juga harus mendeskripsikan penggunaan dari prosedur sendiri. Mendeskripsikan dalam hal ini adalah kita harus mengetahui sendiri apa gunanya kita membuat sebuah prosedur itu. Apakah sebuah prosedur ini penting untuk dilakukan atau tidak. Baru kita membuat sebuah prosedur. Jadi ini merupakan salah satu langkah-langkah sendiri yang akan kita lakukan dan keuntungan-keuntungan yang kita miliki dari adanya sebuah prosedur. Berikutnya kita harus membedakan antara parameter formal dan parameter aktual pada prosedur. Di mana parameter formal ini sendiri dia akan merujuk pada suatu field di mana tipenya dia akan sama dengan tipe field yang ditujunya, berbeda dengan parameter aktualnya. Berikutnya dengan prosedur kita dapat mengetahui fitur-fitur dan mode parameter yang berbeda. Terus kita juga akan mempelajari mengenai pembuatan sebuah prosedur dengan parameter. Lalu kita akan mempelajari mengenai pembuatan sebuah prosedur dan pemanggilannya. Kemudian kita juga akan mempelajari mengenai penanganan exception dalam prosedur serta menghapus prosedur itu sendiri. Jadi kita langsung menuju pada latihan soal agar kita lebih mudah memahami. Jadi yang pertama kita akan membuat sebuah prosedur yang bernama addJob yang berguna untuk menambahkan baris data baru ke dalam tabel jobs. Dan prosedur ini memiliki dua parameter yang menampung kode job dan nama job. Jadi di situ dapat kita lihat bahwa pada workspace perintah yang kita berikan adalah create or replace prosedur addJob dengan parameter pJob yang dia itu merujuk pada tabel jobs pada field job ID. Di mana berikutnya pJob ini akan memiliki tipe data yang sama dengan tipe data dari job ID pada tabel job. Berikutnya PName. PName ini juga menunjuk pada job title pada tabel jobs, sehingga PName ini akan memiliki tipe data yang sama dengan job title pada tabel job. Berikutnya kita akan memulai suatu perintah PL/SQL di dalamnya, yaitu begin sampai dengan end, di mana begin ini melakukan proses insert into. Jadi akan memasukkan sebuah data baru, job ID dan job title yang akan dimasukkan pada tabel jobs. Setelah selesai maka akan di-commit. Nah, ini salah satu prosedur yang sederhana. Berikutnya membuat sebuah prosedur UPD job, yaitu update job, untuk memodifikasi data pada tabel job. Prosedur ini memiliki dua parameter, yaitu kode job dan nama job yang baru. Kita akan membuat sebuah exception handling untuk menangani kode job yang tidak ada pada tabel jobs. Kemudian berikan pesan bahwa kode job tidak ada dalam tabel jobs dan jalankan prosedur untuk mengganti kode job IT Pro diganti dengan title data administrator. Cobalah dengan kode job yang tidak ada di tabel jobs, misal kode job IT web, dan perhatikan apakah exception handling telah bekerja dengan benar. Jadi ini apabila kita akan menampilkan error, maka kita
harus setting server output on. Baru kita membuat sebuah prosedurnya. Jadi create or replace prosedur update job, di mana pjob menunjuk pada job ID pada tabel job, dan pname menunjuk pada job title pada tabel jobs. Dan apabila terjadi exception, maka dia akan memanggil invalid job. Jadi dia akan melakukan update, yaitu update job set job title sama dengan pname, where job ID sama dengan pjob. Nah, kemudian di bawahnya ada perintah. Jika SQL-nya not found, maka raise invalid job, maka dia akan membangkitkan error. Tapi jika tidak, maka di commit. Nah, jika masuk exception-nya adalah jika invalid job, yaitu invalid job exception yang tadi, maka DBMS output put line, maka tampilkan pesan bahwa invalid code job. Nah, berikutnya adalah percobaannya. Bikin update job IT proc data administrator, di mana IT proc ini sendiri kan karena ada, maka dia akan dieksekusi dengan sukses. Tapi apabila IT web dan data administrator karena tidak ada data IT web, sedangkan dijelaskan pada blog sebelumnya, jika SQL tidak tersedia not found, then raise invalid job, maka dia akan membangkitkan sebuah exception, di mana exception itu berisi DBMS output put line. Jadi dia akan menampilkan invalid code job. Jadi hasil dari perintah pada sebelah kanan akan menampilkan perintah ini, invalid code job. Kenapa? Karena IT web tidak tersedia. Jadi sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.